Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin mukarramin, para hadirin, para ulama, wabil khusus segenap Dewan Kepengurusan Amir Masjid Baitur Rahman ingkang kula mulyakaken, tokoh masyarakat di sesepuh ingkang kula mulyakaken, tak ketinggalan syekh-syekh sahabat Ansor Banser Sebedaje Kencong yang kami hormati. Awalan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajahah, bermujalasah dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selamat dan salam semoga tetap tercurahkan dari bahan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bil barakah, bil wasilah, sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad, kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin. Hadirin yang kami muliakan, pada malam hari ini izinkan kami mewakili sahabat ketua MDS. Sebetulnya pada malam hari ini pembukaan kitab Arba'in Hadisan yang dikarang oleh beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini beliau Bapak Maskur, dan tetapi beliau ma'adzur izin. Alhamdulillah beliau mempunyai seorang putri kedua. Alhamdulillah. Dari itu beliau izin menyampaikan salam permohonan maaf karena pada malam hari ini tidak bisa membuka kitab Arba'in Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Oleh karena itu kami hanya di sini nanti sebagai modal beliau untuk membuka kitab hadis Arba'in ini. Untuk malam ini kita memang sengaja membuka hadis Arba'in karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini karena yang pertama ini adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan dasar-dasar pembentukan Nahdlatul Ulama. Ada 40 hadis. Kalau tahun kemarin alhamdulillah kita bisa menghatamkan kitab yang sama Arba'in tapi karya Syekh Syarafuddin Yahya Ad-Dimashqi An-Nawawi. 40 hadis, yang sekarang 40 hadis tapi hadisnya berbeda dengan hadis yang tahun lalu. Ini hadis yang berhubungan dengan dasar-dasar pembentukan Nahdlatul Ulama, makanya diberi judul sama Hadratus Syekh Arba'in Hadisan Tata'allaqu bi mabadi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Hadis yang jumlahnya 40 yang memuat tentang dasar-dasar pembentukan Nahdlatul Ulama. Mungkin kita kenal dengan sekarang ART ya ini. Kami ingin sedikit mengupas biografi Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari secara singkat, yang tujuannya kita nanti mengharap barokah beliau. Beliau dilahirkan Wulida am
dilahirkan pada tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi atau bertepatan dengan 24 Dzulqa'dah. Jadi alhamdulillah ini pas sekarang bulan Dzulqa'dah, cuma beda tanggal. Kalau beliau lahir tanggal 24, kalau sekarang tanggal berapa? Tanggal 21 nih. Jauh lagi. Hanya terpaut 3 hari. Kalau bulannya sama Dzulqa'dah. Tahun 1287 Hijriah. Beliau dilahirkan di keluarga yang mulia, juga bernasab mulia sampai sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di usia 15 tahun, usia yang sangat muda, beliau mengelana ke satu pondok dan pondok lain yang masih dalam negara Indonesia. Beliau alumni Jombang, alumni Probolinggo, alumni Langitan, Fakih Mas Umambang, juga alumni Trenggilis, alumni Bangkalan, Syekhona Khalil, juga pernah di Siwalan Panji, dekatnya Pondok Al-Khazini Sidoarjo. Kebetulan kami pernah ke sana 2 tahun di Al-Khazini. Ini sampai saat ini informasinya kamarnya beliau ini masih ada di Siwalan Panji, yang dulu pengasuhnya adalah Kiai Yakub. Kemudian setelah itu beliau menikah. Setelah menikah beliau haji ke Mekah selama 7 bulan. Ternyata ketika pulang ke Indonesia istrinya sakit kemudian meninggal. Dari situ kemudian beliau berangkat lagi ke Mekah Al-Mukarramah, mondok selama 7 tahun dan bertemu dengan guru-guru yang luar biasa, yang top, yakni salah satunya adalah Syekh Nawawi Al-Badani. Syekh Nawawi Al-Badani, Syekh Mahfud At-Turmusi, Sayyid Abbas Al-Maliki, dan banyak gurunya beliau yang sanatnya ini sampai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau pulang ke Indonesia setelah dari Mekah selama kurang lebih 7 tahun. Kemudian tahun 1899 beliau pulang mendirikan pondok pesantren yang sampai kita kenal sekarang pesantren Taqwir. Ini perintisnya adalah beliau adalah Syekh. Kemudian beliau mempunyai murid yang sampai sekarang luar biasa barokahnya, yang sangat terkenal. Muridnya banyak yang menjadi wali, salah satunya adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Khalil, Kiai Isri Sansuri, Kiai yang dari Kudus, Kiai Asnawi yang dari Kudus, Kiai Asnawi, dan lain sebagainya. Banyak dari santri-santri beliau yang menjadi panutan para ulama. Kemudian di tahun 1927 barulah beliau mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini singkat cerita, beliau wafat di tahun 1847 bertepatan dengan tanggal 21 Juli. Jadi usia beliau 76 tahun. Itu sekilas biografi tentang pengarang kitab Arba'in Hadisan Tata'allaqu bima bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Mudah-mudahan dengan dibacakannya tadi nanti kita berharap semoga kita mendapatkan barokah beliau. Amin. Kita mendapatkan barokah sahibil hadis beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi
Allah yawmi darajati bil jannah yaqana bi asrari wa anwari wa ulumi wa barakati bil dunyati wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yaj'aluna mahabbata wa yatawafana ala sunnatihim bi zumratin bi khair wa lutfi wa afiyah bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الفاتحة أرواح الأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدث والقراء والمفسر والسادة الصوفية والمحققين وأولياء الكون أجمعين وإلى روح من استمعنا هنا بسببه وتابعنا لأجله وأقسم إلى حضرة الشيخ محمد الشيخ الأشعري بأن الله يمد رجالي في الجنة ينفعنا بأشعاره وأنواره وعلومه وبركاته في الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi da'watihi fi daraini amin. Hadatsana Muhammad ibnu Ubad al-Makki. Hadatsana Sufyan qala qultu li Suhail inna Amran hadatsana anil Qaqqa an abika qala warjautu an yuskita anni rajulan qala faqala sami'tuhu minal ladzi sami'ahu minhu abi kana shadiqan lahu bisyam summa haddatsana Sufyan an Suhail an Atha ibn Yazid an Tamimin diriwayataken saking Tamim ad-Dari kang bangsa Dari anna nabiyya ing satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sinten Kanjeng Nabi ngendikane ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu utawi agama iku an-nasihatu iku nasihat. Kula matur sapa kita liman kaduwe sinten ya Rasulullah. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi lillahi kanggo Gusti Allah wali kitabihi lan kanggo kitabe Gusti Allah wali rasulihi lan kanggo utusane Gusti Allah wali aimatil muslimin lan kanggo pemimpin pira-pira wong Islam wa ammatihim lan umume muslimin. Hadis niki sahihun, hadis sahih Muslimun yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ingat, hadis yang pertama yang ditampilkan oleh beliau Hadratus Syekh Basim Asy'ari ini adalah hadis ad-dinu an-nasihah. Ini diriwayatkan dari sahabat beliau yang bernama Tamim. Tamim niku aslinya Palestina. Beliau seorang pendeta Nasrani yang kemudian masuk Islam, kemudian meriwayatkan hadis ini. Dan yang paling viral, sahabat Tamim ini pernah menceritakan hadis yang langsung oleh beliau bertemu dengan Dajjal. Dan ceritanya panjang itu. Tamim ketika masih belum Islam, menjadi pendeta Nasrani, itu naik perahu dengan 30 orang, kemudian diombang-ambingkan sama laut ombak di lautan, kemudian sampai 1 bulan, kemudian sampai terdampar di sebuah pulau itu, kemudian bertemu dengan hewan yang sangat lebat bulunya, ditanya sehingga hewan itu bisa berkata, kemudian ditunjukkan kepada salah satu tempat gereja yang di situ ada penghuninya, yakni Dajjal itu, Dajjal yang raksasa itu. Karena panjang itu sahabat Tamim. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Dalam riwayat lain beliau bersabda ad-dinu an-nasihah itu 3 kali. Ad-dinu agama ini adalah an-nasihah, yaitu ngarepaken bagus. Secara letter hadis kalau kita pahami ini sedikit membingungkan. Agama iki nasihat, akhirnya para sahabat bertanya,
bagi siapa ya Rasulullah agama ini? Kangge sinten ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, lillahi, agama ini nasihat kanggo Gusti Allah. Ini sedikit membingungkan. Padahal Gusti Allah gak butuh segala sesuatu. Ad-din an-nasihat. Ini kalau kita pahami secara terjemahnya, maka banyak sekarang mungkin haula golongan sebelah yang memahami hadis bahkan ayat-ayat ini, mereka tidak mau taklid kepada penjelasan para ulama, mereka langsung terjemah, bahkan mereka langsung memahami langsung daripada Al-Quran dan hadis, sampai mereka mengaungkan mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Padahal jelas mas hadis Rasulullah ini mantafassara bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan siapa yang menafsiri Al-Quran dengan pemahaman akalnya sendiri, maka dia telah menyiapkan api neraka untuk dirinya. Ini. Maka banyak ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis yang kita pahami secara letterlek itu kadang iskal, kadang membingungkan. Makanya orang-orang sebelah atau kita sebutlah Wahabi, orang-orang Wahabi itu dalam memahami ayat atau hadis itu letterlek. Ada sebuah ayat misalkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman utawi zat sing maha welas asih iku 'alal 'arsy ing atase arsy istawa manggon saka Gusti Allah. Jadi Ar-Rahman Gusti Allah itu bertempat duduk di atas arsy. Ini kan kefahaman kita mukhal. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah ini mukhal. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa diterjemahkan Allah berada di tempat arsy. Ini mukhal karena kita melihat ayat lain bahwa Allah ini laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang itu menyamai Gusti Allah. Bahkan mereka berani mengatakan bahwa Allah bertempat di atas arsy ini sama halnya seorang khatib yang duduk di atas mimbar. Ini kan dalil ini. Gak bahaya kan? Gak bahaya. Bahaya pol ini. Bahaya ngopi ae. Padahal arsy itu adalah makhluk ciptaan Gusti Allah. Sebelum Allah ciptakan kan nggak ada arsy. Jadi Allah nggak butuh terhadap arsy. Karena ada ayat laisa kamitslihi syai'un. Itu. Contoh lagi, itu dalam ayat banyak yadullah fawqa aydihim, yadullah utawi tangan Gusti Allah gitu kan. Berarti Allah di tangan kan gitu. Kalau secara terjemahnya. Atau dalam hadis dulu kita pernah ngaji Arba'in Nawawi, ada hadis yang berbunyi man ahdatsa fi amrina hada laisa minhu fahuwa raddun. Atau yang lebih terkenal mungkin yang selalu dibuat senjata oleh haula, ini adalah hadis kullu bi'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jadi mereka menerjemahkan kullu bid'atin segala, semua. Kalau kul itu dimana? Semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah ini adalah bid'ah, dan itu dolalah gitu. Terusannya ini yang bahaya, dan itu adalah yang bahaya. Semuanya bid'ah, setiap bid'ah pasti dolalah. Kalau dolalah ini benar, tempatnya neraka. Kira-kira pertanyaannya, ketika semua yang tidak dilakukan, yang tidak ada pada zaman Rasulullah itu bid'ah dan dolalah benar, pertanyaannya, adakah sekarang kira-kira umat Kanjeng Nabi yang lebih surga ya? Kira-kira kan? Maka kita katakan apa-apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu betul bid'ah, itu memang bid'ah. Tapi Imam Syafi'i membagi bid'ah ini menjadi dua bagian. Ono bid'ah yang itu bagus,
bid'ah hasanah, ada yang bid'ah sayyi'ah. Karena tinggi. Mereka orang Wahabi nggak mau terima pembagian bid'ah, nggak bisa, bid'ah itu dibagi karena itu full semuanya. Oke. Kalau tidak dibagi berarti kita semua apa yang kita lakukan sama-sama bid'ah semuanya. Enggak, kalau Wahabi tidak bid'ah, tapi di luar Wahabi ini bid'ah. Ini bid'ah. Ini yang biasanya melakukan yang tidak dilakukan Kanjeng Nabi, sampai numpak sepeda, sampai ya hajinya pakai pesawat dan sebagainya. Itu urusan dunia katanya mereka. Ini urusan dunia. Kalau urusan dunia tidak masalah, tidak diiktibar. Mereka sudah membagi kan. Padahal tadi segala bid'ah itu dolalah. Kalau agama baru bid'ah dolalah. Oh ya, kita yang agama contohnya apa? Al-Quran. Sampai mau Al-Quran itu bid'ah. Karena apa? Di zaman Rasulullah tidak ada Al-Quran. Bingung tidak ada, mulai bingung. Maka jurus yang ampuh ketika mereka selalu mengatakan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, maulid itu bid'ah dan sebagainya, kita katakan sampean ini juga bid'ah. Jadi wujud sampean ini juga, fisik ini dikerukan apa? Juga bid'ah. Karena apa? Karena kali al-samiyah tidak dilahirkan di zaman Rasulullah SAW itu bid'ah. Mulai ujung rambut sampai sikil bid'ah. Dolalah sampean tidak. Benar. Jadi sampai sekarang ini mereka tidak bisa mematahkan argumen dalil-dalil ahli sunnah wal jamaah. Jadi kembali ke hadis ad-dinu an-nasihat, agama ini adalah nasihat niku nopo, nasihat niku teng mriki disebutkan kalimatun yu'abbaru anha an iradatil khair lil mansukhilah. Ungkapan yang tujuannya mengharapkan kebaikan pada orang yang dinasihati. Itu nasihat. Jadi ngarepno apik terhadap orang yang dinasihati. Contoh yang paling mudah itu adalah seorang ayah, seorang orang tua menasihati kepada anaknya, belajar yang kuat. Ini kan ada pengharapan baik kepada ayahnya juga kepada sang anak ini. Nah itu nasihat. Terus nasihat itu kangge sinten ya Rasulullah? Nasihat itu kangge Gusti Allah. Maksudnya piye? Maksudnya nasihat kangge Gusti Allah teng mriki disebutkan aman nasihatu lillahi fa ma'naha munsyarifun ilal iman bihi wa nafyi syirki. Nasihat kanggo Gusti Allah niku kita sebagai hamba-Nya Allah harus tahu hak-hak Gusti Allah. Hak-hak Gusti Allah pertama, kita sebagai hamba-Nya Allah menika menyembah Gusti Allah, dalam artian kita iman Gusti Allah, kita tidak mensekutukan Gusti Allah, kita tidak mengingkari sifat-sifatnya Gusti Allah. Kalau dalam aswaja al-sunnah wal jamaah kita selalu diajarkan bahwa Allah itu mempunyai sifat yang wajib jumlahnya 20, mulai wujud ditambah kok sampai mutakaliman itu sudah. Itu tidak mengingkari sifat-sifatnya Gusti Allah, dan kita meyakini bahwa Gusti Allah memiliki sifat yang sempurna. Itu maksudnya nasihat kangge Gusti Allah. Kemudian terakhir, nasihat kangge Gusti Allah, kita mentaati daripada apa yang diperintah oleh Gusti Allah dan menjauhi larangannya. Itu nasihat lillah. Yang kedua, nasihat kangge kitabe Gusti Allah. Nasihat kangge kitabe Gusti Allah itu maksudnya bagaimana? Maksudnya wa amman nasihatu li kitabi subhanahu wa ta'ala fabil imani annahu kalamullah ta'ala wa tanzili. Maksudnya nasihat kangge kitab Gusti Allah, kita yakin, kita iman terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah, yakni kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, menika kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab
Injil. Yang ketiga, aman nasihatul Rasuli sallallahu alaihi wasallam, itu maksudnya fatas dikuhu ala risalah wal iman bijami imaja abi. Maksudnya nasihatkan di Rasul, kita yakin terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Rasul, kita sam'an wa ta'atan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mematuhi perintah beliau, menjauhi larangannya, kita menyebarkan sunnah-sunnah beliau, kita menghidupkan daripada sunnah-sunnah beliau, dan juga kita mencintai daripada ahlul bait beliau. Itu yang dimaksud nasihat li Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, nasihat bagi pemimpinnya orang muslimin. Maksudnya bagaimana nasihat kanggo pemimpinnya umat muslimin? Ini adalah kita kalau di Indonesia ini sebagai rakyat harus patuh kepada para pemerintah, para pemimpin selagi di situ tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau nanti kebijakan pemerintah ini bertentangan dengan syariat Islam, maka boleh mengkritik daripada ulama, tetapi dengan cara yang halus, cara yang lembut, tidak ekstrim. Itu maksudnya nasihat di a'immatil muslimin. Kemudian yang terakhir yaitu nasihat kepada seluruh umat Islam, menika wa hum man ada walatal amri, yaitu kita selalu menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah, kita saling tolong menolong, kita saling membantu, dan kita terus merapatkan barisan, saling memberi manfaat dan saling menasihati satu antar lainnya, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu nasihat bagi seluruh umat muslimin. Kemudian terakhir, hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Marwan ibn Hakim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabqu alaihi idza waliyahu ahluhu walakin nidku alaihi idza waliyahu ghairu ahli. Janganlah kalian menangisi agama ini ketika agama ini diurus oleh ahlinya, dan tetapi menangislah terhadap agama ini ketika agama ini diurus oleh yang bukan ahlinya. Ini hadis Kanjeng Nabi, kronologinya atau asbabul nurulnya. Pertama kali ketika Kanjeng Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah, itu disambut oleh para sahabat yang luar biasa, rebutan, para sahabat rebutan untuk untuk menjemput atau menarakni Kanjeng Nabi. Akan tetapi Kanjeng Nabi saking bijaknya memberikan kebijakan, keputusan, nanti saya akan istirahat di rumah seseorang yang unta ini nanti berhenti di situ. Jadi akhirnya unta ini berjalan, kemudian sampai berhenti di rumahnya sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Jadi Kanjeng Nabi istirahat di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Jadi pertama yang meriwayatkan hadis kata Al-Adil tidak walaupun Allahu ini Abu Ayyub Al-Ansori. Ya, kemudian selang beberapa tahun Kanjeng Nabi wafat, kemudian Abu Ayyub ini ziarah ke makam Rasulullah. Kemudian waktu itu di zamannya Khalifah Marwan, Khalifah Marwan Ibn Hakam. Jadi Marwan ini melihat ada seseorang yang di situ memegang batu nisan Rasulullah. Jadi dicium itu.
pada orang yang mencium batu Rasulullah ini kayak musyrik gitu kan gitu. Marwan sempat mempunyai anggapan seperti itu. Akhirnya didatangi, kemudian dibilang sama Marwan, "Hai Rajul, apa yang kamu lakukan? Ini sudah melenceng dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah." Kemudian Rajul ini menoleh, ternyata kaget Marwan. Yang dilihat adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Gampangannya sahabat senior Abu Ayyub Al-Ansari. Kaget, dan Abu Ayyub langsung mengutip hadis la tabqu alat din dan memberi peringatan keras kepada Marwan. Marwan, apakah kamu tidak mendengar hadis dari Nabi la tabqu alat din idza walaitumuhu ahlahu atau idza waliyahu ahluhu. Janganlah kamu khawatir terhadap agama ini, jangan kamu menangis, jangan kamu khawatir terhadap agama ini selagi agama ini diurus oleh orang yang ahlinya. Sampai ini kan sahabat Kanjeng Nabi, sampai ini kan juga sering diajar oleh Rasulullah. Tapi apa yang sampai khawatirkan terhadap agama ini? Saya tidak menyembah terhadap waktu atau bagian ini. Saya tidak percaya terhadap batu ini, tapi saya sowan. Saya langsung ziarah kepada roh Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi ini meskipun jasadnya ini kelihatannya meninggal, tapi Kanjeng Nabi tidak meninggal, kan gitu. Makanya bahasanya in taqalla ila rahmatillah, itu Kanjeng Nabi. Jadi saya tidak melakukan apapun terhadap batu ini, tapi saya sholat kepada Kanjeng Nabi. Saya sedang takziah, saya sedang ziarah kepada Kanjeng Nabi. Oh, akhirnya Marwan ini sadar. Selang berapa tahun, sudah lama, akhirnya terjadi lagi di kerajaan King Abdul Aziz. Ini raja yang agak zalim, membuat keputusan. Akhirnya karena Arab Saudi waktu itu dihuni oleh mayoritas orang-orang Wahabi, sehingga memberikan keputusan bahwa semua makom Kanjeng Nabi, makom para sahabat harus dihancurkan, mau menghilangkan sejarah. Sampai dari berbagai negara sedunia ini memberi mengutus beberapa utusan, salah satunya dari Indonesia yaitu Mbah Hasyim Asy'ari mengirim utusan yang bernama Mbah Wahab Hasbullah dengan tulisan beberapa tulisan yang cuma diterima. Ini ternyata tulisannya Mbah Hasyim Asy'ari yang diterima adalah, wahai Amirul Mukminin, yaitu King Abdul Aziz waktu itu, janganlah engkau membongkar makam Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu yang diminta Mbah Hasyim Asy'ari. Yang kedua, biarkan orang-orang Islam itu mengikuti madhab sesuai dengan madhabnya masing-masing. Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Ahmad ibn Hanbal. Artinya setelah didiskusikan, yang diterima cuma satu, kuburan Rasulullah tidak jadi dibongkar. Akan tetapi yang lainnya untuk madhab di Arab Saudi ini yang diterima adalah madhab Ahmad ibn Hanbal. Yang lainnya tidak boleh. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i itu tidak boleh. Semuanya memakai madhab Ahmad ibn Hanbal tapi versi Wahabi. Ahmad ibn Hanbal versi Wahabi. Kalau di Indonesia itu kan yang mengikuti madhab Ahmad ibn Hanbal itu adalah orang Muhammadiyah gitu. Kalau di Arab Saudi ini orang Wahabi tapi versinya Wahabi. Itu sudah agak melenceng karena sudah mengikuti ulama-ulama mereka, yakni imam mereka yaitu Muhammad ibn Abdul Wahhab. Akhirnya satu yang diterima, yang lainnya makom para sahabat ini dihancurkan semuanya, tinggal makam Rasulullah SAW.
Ini kronologi hadis kata berikut. Aladini ida waliyahu ahlu. Maka di Arab Saudi ini sampai sekarang ini masih dikuasai oleh mayoritas orang-orang Wahabi. Ini yang seharusnya ibuku alih. Kita harus menangis dengan keadaan ini. Alhamdulillah di Indonesia sampai saat ini kita masih aman karena ada Jamiah Nahdlatul Ulama yang luar biasa dalam menjaga membentengi ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau Kiai Haji Nurul Huda Jazuli Pondok Pesantren Ploso pernah dawuh yang Indonesia itu insya Allah Ahlussunnah wal Jamaah sampai kiamat akan tetap aman. Amin. Akan tetap eksis selagi ada NU, kata beliau. Nah, beliau memberikan bocoran. Pak pengen materi NU ya gampang. Pak pengen materi NU gampang. Paten nama pada pesantren. Pertanyaannya ketemu bilang berkoro. Materi pondok pesantren se Indonesia. Jadi kalau pondok pesantren ini mati, otomatis saya mati sudah. Tapi pertanyaannya ketemu bilang berkoro gitu. Jadi belum masuk sudah jangan telat, gak bahaya kan? Bahaya. Kalau ini nggak bahaya kalau ini. Jadi alhamdulillah sampai saat ini dengan keberkahan yang luar biasa beliau Mbah Syekh Asy'ari yaitu dengan Jamiah Nahdlatul Ulama sehingga kita tidak khawatir latabul aladdin, kita tidak mengkhawatirkan, tidak nangis terhadap agama ini selagi agama ini diurus oleh ahlinya. Ahlinya siapa? Ya para ulama kan gitu. Itu yang kedua, saya kira ini cukup untuk pembukaan hadis arba'ina hadisan karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah beliau Hasyim Asy'ari dan juga mendapatkan barokah kanjeng Nabi Muhammad SAW sehingga kita besok di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat beliau. Amin ya Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.